Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya Bu Retno selalu mendoakan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan belajar meskipun dari rumah masing-masing. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kalian bisa menikmati PPT yang Bu Retno sajikan hari ini. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini marilah kita belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian teks laporan percobaan dan struktur teks laporan percobaan. Setelah kalian mempelajari kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, diharapkan kalian nanti dapat pertama, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kedua, menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Anak-anakku semuanya, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu terdiri dari yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Keempat, menggunakan kata istilah. Kelima, menggunakan kata bilangan. Semuanya, Bu Retno akan memaparkan atau menjelaskan satu persatu kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama adalah kalimat kompleks. Yang dimaksud dengan kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua pola kalimat atau lebih. Kalimat kompleks disebut juga kalimat majemuk. Di dalam bahasa Indonesia mengenal kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Yang dimaksud dengan kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Saya ambil contoh. A. Rani melihat televisi. B. Ibu tidak memasak hari ini tetapi membeli nasi bungkus. Pada kalimat yang A, Rani melihat televisi, terdiri dari satu pola kalimat. Rani sebagai subjek, melihat sebagai predikat, televisi sebagai objek. Oleh karena itu pada contoh yang A disebut kalimat simpleks. Pada contoh yang B itu terdiri dari dua pola kalimat. Pola kalimat yang pertama, ibu tidak memasak hari ini. Pola kalimat yang kedua, ibu membeli nasi bungkus. Karena subjeknya sama, maka digabungkan jadi satu, menjadi ibu tidak memasak hari ini tetapi membeli nasi bungkus. Oleh karena itu pada contoh yang B disebut kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Macam-macam kalimat kompleks secara garis besar dibedakan menjadi tiga, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Pada kali ini Bu Retno menyingkat kalimat majemuk, saya singkat dengan KM. Pada kalimat majemuk setara dibedakan menjadi 4. Kalimat majemuk setara menggabungkan, kata hubung yang dipakai adalah dan, lalu, kemudian. Yang kedua adalah kalimat majemuk setara mempertentangkan. Kata hubung yang digunakan adalah tetapi, melainkan, namun. Yang ketiga kalimat majemuk setara memilih. Kata hubung yang dipakai atau. Keempat, kalimat majemuk setara hubungan sebab akibat, kata hubung yang digunakan sebab itu, karena itu.
Kalimat majemuk bertingkat dibedakan menjadi 4. Kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti subjek. Kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti predikat. Kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti objek. Yang terakhir, kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti keterangan. Kebahasaan berikutnya adalah penggunaan konjungsi dan penggunaan kata rujukan. Yang dimaksud dengan konjungsi atau kata hubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Yang dimaksud dengan kata rujukan adalah kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Jenis kata rujukan ini ada 3 macam, yaitu rujukan benda, ini, itu. Rujukan tempat, di sana, di sini, di situ. Rujukan personal atau orang, dia, ia, mereka, beliau. Penggunaan kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan istilah kata atau istilah teknis dan penggunaan kata bilangan. Yang dimaksud dengan istilah adalah gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, secara kimiawi dan mekanis. Kata kimiawi dan mekanis itu merupakan istilah kata atau istilah teknis. Berikutnya adalah penggunaan kata bilangan. Yang dimaksud dengan kata bilangan, kata yang menyatakan jumlah benda atau menunjukkan urutannya. Misalnya 1, kedua, ketiga. Penggunaan kata bilangan ini pada teks laporan percobaan sering kita jumpai pada alat dan bahan dan langkah-langkah. Anak-anakku semuanya, setelah kita belajar kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, untuk menyusun teks laporan percobaan ada hal-hal yang harus diperhatikan. 1. Menggunakan diksi atau pilihan kata yang sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Yang kedua, pastikan langkah-langkah yang Anda berikan jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. Ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, langkah-langkah yang Anda buat haruslah sistematis. Itulah anak-anakku pelajaran pada hari ini tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.